Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketika wabah pandemi Corona ini menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia, banyak sektor terpengaruh, termasuk sektor ekonomi, dan dalam hal ini berimbas kepada daya beli masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat. Banyak masyarakat yang kemudian terimbas dengan kondisi seperti ini. Para buruh-buruh bangunan, para driver ojol, serta mereka yang mendapatkan penghasilan harian, bukan penghasilan bulanan. Namun demikian, hampir seluruh profesi sekarang ini memang terkena. Nah, untuk menanggulangi itu, pemerintah mengucurkan berbagai macam bantuan. Di antaranya adalah memberikan bantuan prakerja, ada kartu prakerja yang diberikan untuk seluruh masyarakat, terutama yang terkena langsung dampak ini, mereka yang terkena PHK beberapa baru ini. Nah, kemudian ada juga bantuan-bantuan yang sudah ada dan kemudian dialihkan kepada mereka yang terimbas dari Corona ini. Umpamanya dulu PKH, kemudian dialihkan kepada mereka yang terimbas. BLT juga sama demikian. Nah, ternyata saudaraku sekalian, bukan hanya pemerintah yang melakukan pengucuran bantuan ini. Beberapa lembaga swasta juga berupaya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada mereka yang khusus untuk mengumpulkan dana demi penyediaan APD bagi tenaga kesehatan. Ada juga yang khusus untuk penyiapan masker. Ada juga yang untuk penyemprotan tempat-tempat umum dan sarana-sarana peribadatan. Ada juga yang ikut membantu sembako bagi masyarakat yang terimbas langsung, dibagikan di jalanan, dibagikan di tempat-tempat umum, dibagikan juga ke masyarakat secara langsung, door to door. Ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga filantropi yang berada di tengah masyarakat. Bagaimana kemudian jika lembaga-lembaga itu atau lembaga pemerintah atau ASN yang melakukan penyelewengan terhadap bantuan dana yang sudah ada tidak disalurkan pada semestinya, atau juga memang tidak disalurkan, tidak diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi kepada orang-orang tertentu, atau disunat. Ingat, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam pasal 78 disebutkan bahwa jika ada penyelewengan dana bantuan, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung. Berapa? Seumur hidup, atau 4 sampai dengan 20 tahun dengan denda 6 sampai dengan 12 miliar. Bayangkan. Untuk ASN ini bisa aja berlapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana kemudian jika yang melakukannya adalah lembaga-lembaga filantropi atau orang-orang yang berada di lembaga-lembaga filantropi? Lembaganya kena tadi. Kena Undang-Undang Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 79, di mana lembaganya akan dicabut, izinnya akan dicabut, badan hukumnya juga akan dicabut, dendanya dikalikan 3 kali lipat, dan orangnya dalam lembaga-lembaga filantropi tersebut bisa kena pasal 78 seperti yang tadi disebutkan, hukumannya seumur hidup atau 4 sampai dengan 20 tahun dengan denda 6 sampai dengan 12 miliar. Bahkan bisa saja mereka kena pasal berlapis, penipuan dan penggelapan yang ada dalam KUHP. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang ini banyak juga dalam pemberitaan kita lihat orang-orang yang melakukan penimbunan terhadap logistik, terhadap alat-alat kesehatan. Apakah kemudian dalam undang-undang ini diatur? Ya. Undang-undang ini juga mengatur. Pasal 77, orang yang menimbun itu dianggap menghalangi pejabat untuk mendapatkan akses logistik untuk penanggulangan bencana tersebut. Maka dalam pasal 77 undang-undang tersebut, orang yang demikian diancam dengan pidana 3 sampai dengan 6 tahun dan denda 2 sampai dengan 4 miliar. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, kita mesti hati-hati. Mereka yang mendapatkan amanah untuk menyalurkan bantuan, mari kita sama-sama salurkan sesuai dengan peruntukannya. Lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana untuk menyalurkan bantuan, mari kita sama-sama salurkan untuk peruntukannya bagi masyarakat yang sedang membutuhkan. Dan kita, masyarakat umum, lembaga-lembaga sosial yang lain, tolong sama-sama perhatikan. Tolong sama-sama awasi, bukan apa-apa, bukan curiga, ini adalah untuk kebaikan negeri kita.
supaya negeri kita cepat bangkit dari keterpurukan ini, supaya negeri kita cepat bangkit dalam menghadapi wabah corona ini. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengawasi, dan kita sama-sama melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.